Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya bernama Sarah Amelia Sitompul, kelas 12 TKJ yang Mabar. Di sini saya mendapatkan tugas sekolah membangun server jaringan teknologi VoIP menggunakan OS Linux server yaitu Trixbox. Apa itu VoIP? Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi komunikasi dengan metode transmisi suara atau audio serta konten lainnya seperti gambar, teks, dan video menggunakan koneksi internet. Fungsi VoIP itu sendiri yang umum biasanya dijumpai pada teknologi sekarang seperti Line, WeChat, WhatsApp, Messenger, dan masih banyak aplikasi yang mungkin sudah kita gunakan. Rancangan yang akan saya buat ini tidak menggunakan koneksi internet. Akan tetapi saya menyediakan server yang saya bangun sendiri dengan menggunakan OS Linux. Nah, untuk kesempatan hari ini yang digunakan untuk jaringan ini adalah jaringan nirkabel atau tanpa kabel, di mana dua perangkat handphone yang akan tersedia nanti dapat melakukan panggilan suara atau telepon dengan nomor dial atau nomor telepon yang telah disetting melalui server yang akan saya buat. Sistem komunikasi ini adalah komunikasi dua arah. Hasil akhir dari uji coba saya ini, user 1 akan melakukan panggilan terhadap user 2, sehingga masing-masing user dapat berkomunikasi melalui server yang telah dirancang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail mulai tahap awal hingga akhir yang diharapkan untuk praktek kali ini. Saya beri judul Membangun Teknologi VoIP Menggunakan Server Linux. Tapi bohong. Nah, selanjutnya persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Persiapan awal yang dibutuhkan adalah saya menyediakan satu OS Linux yang akan saya install di komputer PC. Kedua, kabel jaringan UTP sepanjang lebih atau kurang 1,5 meter. Dan yang ketiga, router atau access point sebagai media koneksi masing-masing HP, dua perangkat HP sebagai alat uji coba komunikasi, dan yang keempat, software driver yang diinstal pada masing-masing HP. Selanjutnya klik new, lalu next. Sini kita buat nama kita, sistem operasi Linux, version other Linux. Nah, di sini kita next-next-kan saja, create, lalu ke setting, klik storage, pilih empty, baru CD-nya pilih Trixbox. Setelah itu ke network, adapter satunya pilih host only. Selanjutnya klik start, lalu tunggu. Nah, untuk bagian ini biarkan sistemnya berjalan sampai ke tampilan ini, lalu klik tab, enter. Nah, untuk time zone-nya kita pilih Asia Jakarta, scroll saja ke bawah. Nah, tekan tab lalu enter. Pasportnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawahnya juga sama. Tekan tab lalu enter. Nah, di bagian ini saya cepati saja. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita tunggu dia sampai 100%. Setelah itu klik device, keluarkan CD-nya atau remove, lalu klik manage, reset. Setelah itu dia akan kembali ke tampilan VirtualBox. Lalu di sini kita tunggu sehingga dia tampilan seperti ini. Nah, di sini kita biarkan saja.
Nah, setelah selesai, di sini kita ketik root untuk loginnya. Pasportnya 1 sampai 6. Nah, untuk paspor di sini memang tidak kelihatan. Nah, untuk bagian ini ikuti saja sintaks yang sudah saya ketik. Untuk mempermudah saat mengetik sintaksnya, teman-teman bisa menekan tombol tab pada keyboard. Untuk di sini DHCP-nya kita hapus, lalu kita ganti ke static. Lalu kita masukkan saja IP address-nya, IP ADDR 192.168.56.254, netmask 255.255.255.0, networknya 192.168.56.0, broadcastnya 192.168.56.255. Type-nya kita ketik Ethernet. Setelah itu tekan Ctrl X, Y, lalu Enter. Nah, di sini kita tinggal melakukan restart, kemudian masukkan saja sintaks-sintaksnya. Nah, ini udah selesai. Lalu kita masukkan sintaks berikutnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan lagi sintaks berikutnya. Nah, itu sintaks yang aku masukkan salah. Lalu kita ketik lagi dan biarkan dia berjalan. Di sini belum selesai. Nah, biarkan dia berjalan. Nah, untuk bagian ini udah hampir selesai untuk tahap menginstal ya. Nah, pada bagian ini udah selesai ya untuk tahap menginstalnya. Setelah itu, arahkan kursor pada pojok kanan bawah, lalu klik kanan pada mouse, lalu klik Open Network dan pilih Change Adapter Setting. Lalu kita pilih VirtualBox yang hashtag 2, baru klik kanan Properties, scroll ke bawah, lalu pilih IPv4. Di sini kita obtainkan dulu baru kita usekan. Nah, setelah itu kita setting IP address yang telah kita buat sebelumnya. Tapi untuk IP address di bagian optik keempatnya kita ganti menjadi angka lain. Nah, di sini kita udah selesai untuk setting IP. Pada bagian ini kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Lalu kita masuk ke browser dan ketik IP address-nya. Nah, pada bagian ini kita klik switch pada pojok kanan atas. Nah, di sini username-nya kita buat main dan untuk password-nya kita buat juga paspor. Lalu kita sign in. Untuk tampilan ini kita close saja. Lalu kita klik PBX setting. Setelah itu kita pilih extension. Lalu kita klik submit. Nah, untuk user extensionnya kita buat nomor telepon. Untuk display name dan SIP alias, nah itu kita buat nama kita. Untuk secretnya tetap buat admin 123. Lalu klik submit. Lalu klik submit lagi untuk membuat nomor kedua. Untuk pengisian ini sama, tapi nomor dan namanya berbeda. Nah, ini sudah selesai ketiga usernya. Setelah itu, klik apply konfigurasi change, lalu continue. Nah, selanjutnya
Nah, di sini saya sedang mencolokkan kabel UTP ke access point dan kabel satu lagi saya colokkan ke port LAN pada CPU. Nah, lampunya sudah hidup. Setelah itu, kita ke handphone, lalu buka Play Store, download aplikasi Joyper Beta. Nah, di sini saya sudah selesai mendownload Joyper. Lalu, kita kembali lagi ke VirtualBox untuk mengganti adapter 1 ke Briggy. Nah, lanjut. Di sini kita masuk ke Wi-Fi untuk mengganti IP routernya. Aturan IP-nya kita ganti menjadi statik. Nah, di sini yang kita ubah yaitu alamat IP. Nah, di sini kita ganti alamat routernya dan juga alamat DNS satunya. Nah, setelah itu sudah selesai diganti. Selanjutnya kita di sini masukkan nomor dial atau nomor telepon yang sudah kita setting di PBX. Terus masukkan IP address #25060. Passwordnya admin 123. Kemudian klik login. Lalu next, terus use anyway. Nah, terakhir kita akan menguji telepon. Nah, ini user 1 akan menelpon user 2 dengan nomor telepon 0832. Nah, masuk. Selanjutnya jawab. Halo, halo. Nah, lalu kita matikan. Selanjutnya user 2 akan menelpon user 1 dengan nomor telepon 0831. Kita jawab. Lalu kita matikan. Setelah melihat hasil dari mulai tahap install dan setting tadi hingga uji coba koneksi, maka kesimpulan yang dapat saya berikan pada proyek kali ini adalah teknologi VoIP dapat melakukan komunikasi dua arah secara time. Akan tetapi, masing-masing user hanya dibatasi jarak tidak lebih dari 100 meter saja pada saat melakukan panggilan telepon. Dikarenakan media koneksi yang saya buat adalah menggunakan access point biasa yang jangkauannya tidak mampu menyebarluaskan sinyal wifi pada masing-masing telepon. Agar dapat menempuh jarak jauh, kita dapat mengganti jenis router yang mampu menjangkau sinyal hingga kilometer, tentu saja dengan bantuan pemasangan tower. Demikian penjelasan dan hasil yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadikan dasar pengetahuan kita tentang seputar teknologi. Jika ada kesalahan kalimat atau ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam SMK. SMK bisa, SMK hebat.